tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, kita balik lagi di Sunday Worship. Jeng jeng jeng. Haleluya. Halo teman-teman semuanya, kita balik lagi di Sunday Worship. Sunday Worship kali ini kita ditemani oleh 3 Berbi unggulan GBKP Tanjung Priuk. Tolong tepuk tangan dong semuanya. Nggak ada, oke. Di sini ada Ira Sembiring, ada Abel Sembiring, ada Ruth Sembiring. iya. Nggak ada lagi yang tepuk tangan, tidak apa-apa. Oke, Bel, hari ini kita mau ngomongin apa, Bel? Hari ini kita mau ngomongin dan membahas tentang pujian dan penyembahan. Goks. Kenapa sih kita bahas itu? Ya karena memang ini kan konsepnya kan kita lagi acara Sunday Worship ya, lagi karena kita juga nggak bisa ketemu secara langsung lagi nih, jadi kita kasih akses buat teman-teman bisa menyembah dan memuji Tuhan lewat acara ini. Dari rumah. Yoi. Aku mau nanya nih sama Kak Ira nih. Oke. Kalau buat Kak Ira pribadi nih, arti pujian dan penyembahan itu apa sih? Pujian dan penyembahan tuh ya sebenarnya kalau kita yang udah Kristen dari lahir gitu ya atau udah biasa kegiatan gereja, sebenarnya itu adalah kegiatan yang wajib kita lakukan di gereja atau ibadah gitu. Tapi sebenarnya kalau buat aku pribadi, pujian dan penyembahan itu sebenarnya akses kita sih ketika kita ketemu sama Tuhan, tempat di mana kita akhirnya mengungkapkan kebaikan Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, kekaguman kita sama Tuhan, di situ tempatnya. Ya. Dan juga bisa curhat juga sih. Jadi kadang kan kita kalau misalnya mau ngungkapin apa gitu ya, nggak bisa pakai kata-kata, terus tiba-tiba ada lagu yang liriknya pas banget nih, yang gue banget gitu kan. Nah kita nyanyi lewat situ. Kalau buat Abel sendiri gimana? Kalau buat aku sendiri sih mirip-mirip sama Kak Ira, itu tuh cara kita berekspresi, cara kita berterima kasih, bersyukur sama Tuhan buat apa yang udah Dia buat sama kita. Terus kayak kalau menurut aku sih aku ngertiinnya jadi kayak dua bagian gitu ya. Oke. Walaupun dua-duanya tuh satu nggak bisa betul. dipisahin. Kalau pujian itu identik sama yang lagu semangat-semangat. Oke, Ya yang kan, yang Kalau misalnya dep gitu. iya ya? betul. Kalau misalnya yang penyembahan itu yang mellow dalam tanda kutip, tapi bukan yang kayak sad gitu loh. Iya, yang Yang syahdu bawaannya gitu ya. syahdu, ya benar gitu sih. Kalau buat BRB 3 gimana nih BRB 3? Nih, Menurut Ruth, pujian penyembahan itu seperti apa sih Ruth? ya menurut aku pribadi sama sih kayak yang Kira bilang, kayak kalau aku sih ungkapan hati aku gitu. Kalau misalkan gak sempat berdoa, ya kadang main gitar aja, nyanyi gitu, kayak gitu. Oke, mantap. Jadi teman-teman di rumah juga gitu kan? Atau enggak ya? Lanjut. Udah garing Bel. Beda. Apaan? Pertanyaan berikutnya. Oh, iya. Nih, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita tuh memuji, menyembah lewat lagu-lagu yang biasa kita nyanyiin tuh di gereja? Oke. Kalau menurut aku sih ya teman-teman, biasanya kalau ketika kita lagi muji dan nyembah Tuhan, yang pasti yang terjadi adalah ada perubahan di hati kita sih sebenarnya. Yang tadinya mungkin lagi ada masalah gitu ya, terus ketika praise worship jadi mungkin lebih tenang, atau kalau menurut aku itu tempat di mana kita akhirnya menyadarkan diri kita bahwa oke, tenang aja, ada Tuhan gitu. Kadang kan kita masih takut atau khawatir atau apapun lah, atau bahkan lagi sesuatu yang memang menggembirakan gitu ya, lagi
dapat apa gitu, tapi mengingatkan diri kita bahwa oh ini bukan karena kita tapi ini karena Tuhan. Jadi menurut aku yang terjadi adalah itu sih, gitu nggak sih? Iya. Kalau Abel gimana Bel? Ya, kalau aku mungkin kita bisa lihat dulu dari perspektif musik secara luas kali ya. Mantap. Ya, Musikal, musisi. beda. Kan emang kalau misalnya kita dengar lagu tuh, misalnya kita lagi senang, kita dengar lagu senang, makin senang, atau enggak dengar lagu sedih, dengar lagu senang, jadi senang, nggak sedih lagi. Emang ya? Oh iya benar. Nah gitu. Itu Jadi juga, bisa merubah mood ya iya, merubah sebenarnya mood ya. ya. Kalau misalnya dalam konteks lagu pujian penyembahan buat Tuhan tuh, kita jadi memperkuat iman. Jadi kalau That's misalnya right. apa yang kita rasain sesuai sama lagunya jadi lebih nyatu gitu sama lagunya. Gitu Oke. sih kalau buat aku. Tapi kalau di Alkitab sendiri ya Bel ya, wih udah ngomongin Alkitab nih. Iya. Tapi kalau di Alkitab sendiri tuh yang kita tahu sebenarnya kuasa dari pujian dan penyembahan ini tuh ada di ceritanya bangsa Israel yang ngelilingin tembok Tembok Yeriko, Yeriko, tahu kan ya? ya. Jadi waktu itu lagi dipimpin sama Yosua, bukan Yosupinem ya. Yosua waktu itu lagi mimpin bangsa Indonesia. Maaf guys, bangsa Israel maksudnya. Waktu itu mereka pengen mengalahkan disuruh keliling tembok Yeriko. Ini lucu banget. Jadi waktu itu para prajurit bukannya berperang malah disuruh Tuhan untuk nyanyi gitu. Bayangin deh prajurit suruh nyanyi gitu. Tapi justru kalau aku ngelihatnya dalam cerita ini justru itu membuktikan bahwa Tuhan tuh layak dipercaya, bahwa pujian tuh memang punya power kuasanya sendiri gitu. Bahkan kita tahu di surga pun semua malaikat juga kerjanya menyembah Tuhan dan memuji Tuhan gitu. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Kenapa kita menyembah Tuhan, Bel? Kenapa nih? Ya karena kita kayak tadi awal ini tuh cara kita berterima kasih dan bersyukur sama apa yang udah Tuhan lakukan. Kayak gitu kalau buat Kak Ira. Tapi kalau menurut aku kenapa kita menyembah Tuhan, memang pada dasarnya sebenarnya kita tuh makhluk penyembah gak sih? Iya kan? Dan yang sebenarnya yang cuma layak disembah tuh ya cuma Tuhan. Ya dong, dia yang nembus dosa kita, dia yang nyiptain kita, dia yang ada semuanya dia pokoknya. Dan kayaknya memang ya cuma dia yang layak disembah, makanya kita jadi penyembah. Karena kalau kita nggak nyembah Tuhan biasanya kita bakal nyembah yang lain gak sih? Ya, berhala Kita banyak banget, entah handphone lah, orang, diri sendiri, artis. Kalau Ruth siapa Ruth? Idolanya Ruth? Beyonce. Mirip aku tuh, enggak ya? Beyonce ya? Tuh Beyonce, siapa? Beyonce tidak melakukan apa-apa dalam hidup kamu Ruth. Gitu, tapi maksudnya manusia tuh gampang banget menyembah sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak nyembah Tuhan, pasti kita nyembah yang lain, makanya jangan sampai nyembah yang lain gitu. That's right? Betul. Oke, kita juga ada Q&A nih, kita ada pertanyaan dari Permata kita, silakan Abel dibacain. Nih, nomor 1, bagaimana sih kita melakukan pujian dan penyembahan memang dari hati, tidak hanya sekedar bernyanyi saja. Berat juga sih Bagaimana pertanyaan. kita melakukan pujian mulai dari hati. Gimana tuh Bel? Gimana caranya Kalau supaya menurut kita aku otomatis nggak sih? Kalau misalnya, kalau menurut aku ya nyanyi lagu rohani, misalnya sekali oke jreng nyanyi bla bla bla, terus nanti tiba-tiba tuh ada sesuatu aja gitu, jadi makin khusyuk, makin merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Dari hatinya tuh secara nggak langsung. Oke. Otomatis. Itu sih menurut aku. Kalau menurut Kaira? Kalau menurut aku sebenarnya kita bisa aja gitu untuk nyanyi aja gitu, kayak lip service aja, nyanyi biasa gitu tanpa sebenarnya. Kalau menurut aku ya gimana caranya, enggak kelihatan, maaf. Gimana caranya kita melakukan pujian dan penyembahan memang dari hati dan tidak hanya sekedar bernyanyi saja, menurut aku itu tergantung buat siapa. Kadang kalau misalnya kita nyanyi gitu ya, kita nyanyi mungkin nyanyinya lagu rohani gitu, tapi kadang buat diri sendiri gitu, kayak buat suara aku bisa yang mengeliuk-liuk atau gimana gitu. Tapi kalau buat diri sendiri menurut aku itu bukan pujian dan penyembahan sih Bel. Jadi bukan caranya atau harus jingkrak-jingkrakan atau harus kusyuk gitu, tapi sebenarnya buat siapa. Ketika kamu nyanyi itu buat Tuhan, memang ungkapan hati kamu buat Tuhan, menurut aku itu penyembahan. Dan satu lagi sih mau ngingetin, sebenarnya kalau di Alkitab lagi nih, di Kolose 3 ayat 23 sebenarnya udah diingetin bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ketika itu buat Tuhan, itu sebenarnya ibadah gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman nyanyi aja sih pujian dan penyembahan itu, tapi seluruh hidup kita, apa yang kita lakuin di rumah, iya itu semuanya ibadah. Kedua, kapan waktu yang pas buat kita melakukan penyembahan kepada Tuhan? Kapan waktu yang pas? Kapan aja.
Kalau Ruth, kapan Ruth? Setiap mau penyembahan, kapan aja Ruth? Kalau menurut aku sih setiap saat ya, setiap hari sih, Mancai. gitu. Karena kan kalau menurut aku pujian penyembahan tuh enggak harus nyanyi gitu sih Kak, kayak ngomong aja dalam hati gitu. Kalau aku sih kayak gitu kadang, jadi kayak di mana aja bisa, kapan aja bisa gitu, kayak gitu sih. Setuju sih. Lu Bel? Kan udah. Ini WL yang mager ngomong ya. Iya benar sih teman-teman, kalau aku juga sepakat sama Ruth bahwa sebenarnya penyembahan itu yang tadi aku udah sebutin, di mana aja semua apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bentuknya penyembahan. Dan kalaupun mau nyanyi atau mau pujian dan penyembahan sebenarnya di gereja tuh waktu yang paling tepat sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman di gereja ataupun misalnya di rumah sekalipun nih oke, ketika memang kalian punya waktu buat ambil gitar atau denger musik dan melakukan pujian dan penyembahan sama Tuhan itu oke banget. Oke, daripada kita kebanyakan cincong ya, mendingan kita langsung aja yuk mau nyembah Tuhan. Kita mau ajak teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, kita mau siapin hati kita mau bilang Tuhan, kami mau nyembah-Mu Tuhan. Name
surga. Kita bersatu dalam doa. Benar Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami puji. Segala pujian, kemuliaan, semua kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami terima kasih Tuhan, berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapak, hari ini kami juga bersyukur Tuhan kalau di mana teman-teman Permata, dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu memberkati kehidupan mereka, Kau memimpin kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Bapak, ketika kami sudah berdiskusi, sudah saling sharing tentang pujian dan penyembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami boleh memberikan pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton Sunday Worship kita pada hari ini ya Bel ya. Terima kasih buat Ruth, terima kasih buat Abel dan seluruh tim multimedia yang melayani Tuhan. Oke, kita sampai ketemu lagi ya di Sunday Worship kita berikutnya. Oke, bye. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.